Oke, sebelumnya izin perkenalkan diri Pak. Nama saya Muhammad Judi Pangestu dari Prodi MSDM Politeknik Ketenagakerjaan. Izin Pak untuk mewawancarai. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Haji. Yang pertanyaan pertama itu adalah tentang apa yang dihadapi seorang HR dalam menjembatani antara perusahaan dengan karyawan, gitu Pak. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan dulu ya, nama saya Triaji Kuryawan, nama lengkapnya. Saat ini pekerjaan saya seorang konsultan. Kalau untuk bekerja di sebuah perusahaan mungkin sekitar plus minus sudah 15 tahun di beberapa perusahaan. Nah, mungkin kalau yang sekarang saya jelaskan ini terkait dengan kondisi saya sekarang ya. Artinya kondisi di mana saya bekerja sebagai seorang konsultan. Nah, saya ada handle yang terakhir ini salah satu perusahaan Hungaria. Jadi ya nama perusahaannya mungkin XX gitu ya. Nah ini salah satu perusahaan pengadaan kontraktor kayak e-tol gitu. Jadi e-tolnya itu mobil tuh kalau lewat langsung bisa kedetek gitu. Jadi tidak perlu nge-tap lagi. Nah itu lagi project kan gitu sama Indonesia dari 2021. Nah, selama saya bekerja sama dengan perusahaan tersebut, itu memang ada beberapa tantangan yang saya harus lakukan. Beda dengan ketika saya jadi karyawan. Karena perusahaan ini adalah PMK, jadi perusahaan nasional, luar negeri lah gitu ya, internasional. Jadi beberapa kadang perizinan Indonesia ini mensyaratkan terkait ketenaga kerjanya itu mungkin lebih selektif lah atau lebih strict gitu ya. Padahal mereka ini sendiri mungkin mau bergabung di Indonesia itu masih menjajali gitu ya. Nah hal-hal yang seperti misalnya contohnya pada saat dia harus pendaftaran BPJS Kerja, kesehatan itu harus sudah ready karyawannya. Sedangkan mereka tahu kalau ke Indonesia itu sebatas investasi gitu ya. Jadi naruh duit gitu, terus nanti ada kontraktor subkon gitu dia perlu ada karyawan gitu. Tapi di Indonesia dituntut untuk harus ada karyawan. Memang bagusnya adalah membuka lapangan kerja, tapi di satu sisi bagi mereka secara bisnis itu menjadi kendala gitu ya. Harusnya tidak perlu ngeluarin karyawan gitu ya, gaji karyawan, dia harus nyiapin karyawan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kondisi Indonesia ini kan bisnisnya sedang persaingan gitu ya, kemarin pergantian presiden gitu ya, mereka ngalamin gitu ya, beda menteri, beda arah kebijakan gitu ya. Akhirnya mereka diskusi dengan saya untuk melakukan pemutusan hubungan industrial atau PHK, dimana sebelumnya itu jumlah karyawan itu ada 5 orang, dan akhirnya karena ketentuan dari tenaga kerjaan itu kan harus tersisa 2 orang ya. Nah itu saya harus melakukan pemutus hubungan tenaga kerja lah, ya, dimana itu juga kita lakukan secara informal dulu, karena kalau sudah dilakukan secara formal dan karyawan juga mungkin menolak gitu ya, itu akan lebih panjang prosesnya. Dan ini memang kalau secara ketentuan di tenaga kerjaan ini bisa makan waktu sampai 3-6 bulan. Maka kita lakukan pendekatan secara preventif, maksudnya secara persuasif lah, kita tawarkan kompensasinya yang lumayan lah gitu kan, gitu untuk dia bisa sambil nyari tempat pekerjaan selanjutnya. Jadi kita tidak langsung cut, tapi dia nyari dulu tempat kerja, baru kita selesaikan terminasi. Nah itu jadi kita sebagai HR Indonesia juga menjembatani industrialnya dengan si perusahaan luar, apalagi perusahaan luar juga sangat kritis nih. Kok di luar begini, di Indonesia harus ada ini, ada THR contohnya, itu paling sederhana. Itu kan industrial juga ya, employee relation ya. Nah itu di Indonesia harus ada THR, ada cuti, di luar negeri nggak ada. Nah hal-hal seperti itu yang kita perlu sampaikan. Yang ketiga ya yang terakhir ya paling administrasi terkait payroll gitu ya, terus database karyawan itu kan kita harus manage ya. Database karyawan ini meliputi dokumen-dokumen tenaga kerjaan gitu ya, terus perjanjian kerja ya, dimana kebetulan perusahaan ini masih menerapkan PKWT, bukan PKWT. Jadi bedalah treatmentnya. Nah itu aja sih, paling 3 hal itu yang paling utama yang saya lakukan di perusahaan yang kita sebut XX ini lah. Oke, baik Pak. Dan pertanyaan yang kedua ya Pak ya,
pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara HR itu memakai skill negosiasinya tuh Pak. Jadi ketika kapan waktunya dan gimana? Kalau untuk perusahaan, saya jawab langsung ya. Jadi untuk perusahaan ini memang ada dua arah. Yang pertama kita memberikan negosiasi ini, kalau kita pakai dasarnya kita komunikasi lah, berkomunikasi antara manajemen, pemilik dana gitu ya, pemilik uang gitu kan, budget gitu, sama karyawan. Jadi dua arah. Kita harus punya kemampuan skill ngobrol dengan manajemen, karena manajemen ini pasti beda-beda, apalagi orang luar. Orang luar itu melihatnya di Indonesia kan, mohon maaf ya, negatif lah kalau kita investasi di Indonesia gitu. Terus kalau ke karyawan, seolah-olah kalau perusahaan luar itu cuma nyari untung doang. Nah, dua hal ini kan kita harus coba tengahi ya, minimal kalau saya pribadi itu minimal sesuai aturan aja. Misalnya contohnya kalau kontrak itu kan kerjanya misalnya 3 bulan misalnya, itu dia maka dapat uang kompensasi yang sekarang ini dari N per misalnya 3, berarti 3 per 12 kayak gitu. Jadi sesuai aturan. Nah, kita sampaikan regulasinya begini-begini. Nah, kalau yang perusahaan ini memang tidak sampai tidak manajemennya tidak ribet lah gitu kan. Tapi karena saya konsultan, ada perusahaan yang lain, ada yang saya temukan yang agak ribet. Misalnya dia mempertanyakan kenapa regulasinya kayak gini, kenapa harus dibagi, kenapa harus ngasih uang kompensasi padahal dia kontraknya selesai. Itu ada. Tapi kalau di perusahaan ini kebetulan dia yang penting apa dasarnya. Tidak semua klien itu memang orang luar itu mungkin strict di awal, nanya-nanya regulasinya. Tapi sebatas mereka pengen tahu aja. Tapi ada juga yang mereka nanya-nanya juga mau cari celahnya. Nah, ada juga misalnya contohnya ini beda perusahaan ya. Jadi ditemukan itu dia udah masa kontraknya tuh udah beberapa kali gitu. Harusnya mungkin dia kalau secara benefit dia dapat sekitar 5 kali gitu ya, 5 kali PHP. Tapi karena si perusahaannya gajinya udah lumayan gede, dikali 5 lumayan, akhirnya dia bernegosiasi. Nah, pada saat itu memang sebagai seorang HR, kalau sebagai HR di perusahaan kita harus jadi tameng, misalnya kita harus maju depan. Tapi kalau sebagai konsultan kita hanya advice, rekomendasi bahwa kalau Anda melakukan ini konsekuensinya A, B, C, negatifnya plus minusnya apa. Kalau bisa lakukan ini, negatifnya ini, positifnya ini. Tapi kalau kita sebagai HR yang bekerja di perusahaan, karena saya ngalamin bekerja di perusahaan sama sendiri gitu ya. Itu kalau bekerja di perusahaan kita yang harus tahan badan gitu ya di depan. Gimana caranya kebijakan yang diambil di perusahaan itu dilaksanakan dan dilakukan. Kalau untuk perusahaan yang plat merah mungkin masih aman, tapi kalau swasta lain cerita, apalagi perusahaannya yang memang kecil menengah. Tapi sekarang lagi tren juga perusahaan yang besar juga udah bermainnya seperti main perusahaan menengah dan kecil. Artinya kalau kompensasinya harus 10 kali, dia bernego di 2 sampai 5. Itu udah mulai nih. Itu saya lihat baca di beberapa berita. Dan cara-cara seperti ini memang kalau disampaikan secara publik gitu, secara formal tidak layak lah, tidak etis. Tapi kenyataan di lapangan secara informal itu terjadi. Jadi negosiasi terkait uang resign ya, PHK itu terjadi. Nah, itu yang harus dipahamkan ke manajemen. Terus yang kedua itu juga kita harus memahamkan ke si karyawan. Nah, bagaimana kondisi perusahaan ini memang kalau kita bayar sesuai dengan angkanya akan berat. Nah, kebetulan saya juga pernah ngalamin di pabrik. Begitu bawa teman-temannya untuk mogok. Tapi kalau di ini kan perusahaan jasa enggak. Jadi masih karyanya aman. Tapi dia bilang, Pak boleh nggak saya sampai nyari tempat kerja baru dulu, baru saya di termination kontrak. Oh silahkan. Di manajemen itu setuju, nggak masalah. Artinya ada etiket baik lah manajemen. Tapi kalau pabrik lain case lagi. Jadi industri yang pernah saya jalanin itu multi jenis usaha. Jadi beda-beda treatment. Nah, kalau kebetulan di perusahaan ini tidak seperti itu. Memang ada yang satu karyawan yang agak unik, dia minta boleh deh saya di termination tapi dia negosiasi pekerjaan aja. Jadi dia kalau yang gaji awalnya itu misalnya kita anggap ini aja ya, sekarang misalnya 2 digit lah.
Terus karena kondisi perusahaannya kan udah tahu nih kondisi perusahaan lagi nggak ada proyekan, dia negosiasi sama perusahaannya, yaudah saya gajinya diturunkan aja dengan jabatan yang berbeda. Itu ada di si perusahaan ini. Tapi sekarang juga mau determinasi di bulan ini diselesaikan. Jadi komunikasi negosiasi antara si HR dengan si manajemen sama HR dengan si karyawan. Itu aja sih. Dan lalu Pak, yang ketiga itu bagaimana cara HR untuk meningkatkan keterlibatan engagement karyawan di perusahaan gitu Pak. Jadi biar kayak ada rasa kebersamaan dan rasa cinta terhadap perusahaan tersebut. Oke. Seperti apa ya? Kalau merefer di perusahaan yang ini ya, yang tadi saya ceritakan di awal, itu nggak akan muncul. Karena perusahaan ini small business, artinya dia target oriented, result oriented. Jadi engagementnya hanya terbentuk karena Anda bekerja, Anda dapat digaji. Tapi pengalaman saya di beberapa perusahaan yang lain, itu juga dipengaruhi oleh top manajemennya, si atasannya. Bagaimana membentuk budaya organisasi yang ada di perusahaan itu. HR itu ada satu perusahaan yang saya punya pengalaman itu HR-nya yang kuat. Jadi dia mengendalikan divisi-divisi yang lain atau direktorat yang lain. Tapi ada HR yang juga dia supporting gitu ya. Dia tidak punya kekuatan. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah si HR ini harus dekat dengan pemilik usaha atau direktur utama. Kalau dia tidak punya kekuatan itu, kebijakan apapun akan susah dilakukan. Artinya engage ini terbentuk atas ada andil dari pimpinan di atas. Itu yang pertama. Yang kedua juga dibentuk oleh si karyawan ini ngebentuk kelompok-kelompok nggak di perusahaan itu. Dia kalau bahasa mudanya kan, kalau kita pakai bahasa di lapangan itu raja-raja kecil lah, bikin kelompok-kelompok kecil. Nah, ada kelompok-kelompok yang memang kelompok produktif, kelompok hobi gitu. Tapi ada juga kelompok yang toksik, ngegibahin, lu tapi nggak resign. Nah, HR ini harus melihat bahwa hal itu pasti terjadi. Dinamika kelompok di sebuah organisasi, di perusahaan itu pasti ada. Nah, paling kita akan lakukan seperti kalau di perusahaan yang lagi-lagi ya, kalau perusahaannya punya modal, punya budget, itu biasa kita lakukan seperti acara-acara karyawanan, misalnya gathering gitu ya, antar divisi, ada perlombaan, outbound, outing gitu. Kalau training kan ya dikit lah interaksinya, terus mon to mon gitu ya, misalnya acara event to mon gitu ya, bulanan yang misalnya kayak birthday party gitu ya. Jadi karyawan suruh berkreasi, kirim apa aja, nanti dari perusahaan paling budget 5 juta buat makan-makan kue-kue kayak gitu ya. Terus nanti sore hari habis after work gitu ya, habis bekerja kayak gitu sih modelnya. Nah, itu yang bisa dilakukan, tapi sisanya itu memang kebentuk dari si atasannya yang punya kalau atasannya strict itu ke bawahnya tegang gitu ya. Tapi kalau atasannya nyantai itu di bawahnya juga kebentuknya yang penting kerjaan kelar gitu ya. Masalah jam kerja itu gak ada masalah. Ada juga yang jam kerja jadi masalah gitu ya, harus betul-betul datang jam 8 gitu kan, pulang jam 5 gitu kan. Ada yang sangat strict, jadi itu tergantung dari atasannya atau yang dibentuk oleh kelompok-kelompok kecil tadi. Nah, HR paling itu tadi jembatan. Kalau yang paling enak kalau atasannya mendukung support, HR lebih bisa nge-engage, lebih bisa acara-acara kantornya bisa lebih berjalan. Kalau kelompok-kelompok ini pasti ikutin si atas. Tapi kalau atasannya udah acuh-acuh nggak ikutin acara yang dibikin acara oleh HR, ya, karyawan di bawahnya ada yang datang ada yang enggak kan. Nah, kayak gitu. Oke Pak. Dan untuk pertanyaan keempat nih Pak, di era globalisasi yang sekarang nih, terkenal kan generasi Z ya Pak, itu dari tahun 97 sampai 2006. Nah, itu bagaimana sih Pak cara HR dalam memenuhi ekspektasi Gen Z itu Pak? Jadi kayak mereka kan banyak maunya tapi sedikit kontribusinya gitu Pak di dalam industri. Nah, bagaimana sih Pak itu cara seorang HR gitu untuk memenuhi ekspektasi mereka gitu Pak? Kalau ini lagi-lagi ya, saya tidak merefer di perusahaan yang terakhir atau yang dari klien saya, karena di situ hanya 2 orang, jadi terlalu sedikit. Tapi di beberapa perusahaan yang pernah saya alami waktu karyawan gitu ya, kalau sebagai konsultan nggak akan kelihatan. Kenapa nggak akan kelihatan? Karena kita orang luar, jadi kita tidak akan lihat day to day-nya seperti apa sih Gen Z ini. Tapi pengalaman saya sebagai
karyawan di perusahaan, bahkan sampai posisi second layer direktur gitu ya, sampai perusahaan. Pada intinya untuk yang Gen Z ini yang penting kita jelas definisi tugasnya. Jadi kalau memang tugasnya A, itu harus jelas dulu, dia paham nggak dengan itu. Barangkali beda persepsi. Kita bilang ini tugas selesaikan ya, tapi kalau kita tidak tambahkan hari ini, sore ini, itu dia pikir besok masih bisa, atau nggak harus hari ini selesai, besok masih bisa gitu. Dan target beda target. Yang kedua adalah mereka ini bukan yang orang-orang yang angkatan yang ambisius ya, kalau di perusahaan yang korporasi ya, tapi kalau di startup beda lah. Saya tidak ngomongin milenial yang di startup dulu ya, kita ngomong di korporasi. Mereka ini yang penting gue kerja, datang jam 8, pulang jam 5, kerja kelar. Kenapa? Karena mereka lihat di atasnya itu kayak Gen Y, Gen Y, Gen X gitu ya, dan baby boomer masih kerja. Itu kalau mau naik jabatan nunggu mereka mati dulu, istilahnya atau mereka resign, atau dia berbagus. Nah mereka itu lebih baik, udahlah gue jalanin apa adanya, nikmatin yang apa adanya. Saya lihatnya seperti itu. Jadi mereka kalau di perusahaan korporasi, kalau mereka yang bisa beradaptasi, bekerja lebih dari ya 3-5 tahun, mereka akan lihatnya lebih ya gue jalani ikutin alur yang ada. Tapi beda dengan mereka-mereka yang milenial ini yang bekerja di startup. Nah mereka ini punya kelebihan dalam hal inovasi gitu ya, improvement, terus melek teknologi yang kalau misalnya Gen X dan Y itu slow gitu ya, ngikutinnya nanti setelah FOMO dulu atau setelah booming. Kalau mereka ya sekarang FOMO, ya itu kalau bila perlu hari itu udah diimplementasi. Nah orang-orang ini memang kalau secara prosedur, orang-orang yang tanda petik ngebangkang dari prosedur yang ada, karena prosedur kan harus diuji dulu, di approve dulu, disetujui oleh beberapa pihak, disosialisasi, baru diimplementasi. Setelah implementasi nanti deposisi 3 bulan. Nah mereka ini yang ngedobrak biasanya. Nah kalau untuk proses startup kadang SOP belum ada, tidak terlalu seketat dengan korporasi. Jadi kalau untuk yang ngajar karir, biasanya orang-orang milenial ini disarankan untuk masuk ke perusahaan startup. Tapi jangan salah, ada negatifnya, startup ini nggak ada jam kerja, ada overtime, nggak ada masalah, tapi gaji bisa 2 digit. Terus yang kedua itu like home gitu ya, kerja seperti rumah. Artinya kerja bisa di mana aja, ada mau tidur pun bisa jadi kerjaan. Nah itu bedanya dengan korporasi. Kalau korporasi kalau bukan level struktural lewat jam 5, dia akan atasan akan mempertimbangkan, oh ini dia udah jam istirahat. Tapi kalau startup nggak ada, bahkan baru kerja dari jam 5 sore sampai 10 malam. Jadi culture. Artinya milenial ini juga harus, yang tadi ya 97 ke atas ini harus melihat dia mau steadiness, bertahap karirnya, atau move gitu ya, maksudnya cepat drive gitu ya, kencang gitu. Dan dia harus lihat bisnis apa yang bisa jadi tempat kerja selain memang BU ya, butuh kerja gitu ya, karena lapangan kerja terbatas gitu. Nah tapi itu tadi, kalau memang sudah bisa ngelihat, jadi juga harus milih, oh saya lebih yang santai aja nih loh, tapi lebih cari korporasi, perusahaan yang udah stabil, udah lama, udah punya nama. Tapi kalau saya maunya yang dinamis gitu ya, fleksibel ya, perusahaan yang startup lah. Yang startup tersebut. Betul. Nah, makanya HR, kalau saya sih, saya secara pribadi pengalaman saya, kalau nggak ada milenial gitu, jadi jelas definisinya, karena bisa jadi berbeda. Bagi saya bukan milenial ya, definisinya, targetnya jelas, waktunya kapan, ya istilahnya dikumpulinnya kapan, reportnya, terus mereka juga bukan orang yang tough gitu ya, maksudnya kalau di kalau bisa hari ini kerjaan kelar udah gitu, tapi masih bisa ditindakan gitu, kebanyakan, tapi nggak semua memang. Nah modelnya gitu ya memang kita tadi punya alasan tersendiri kan, dia mungkin ngelihat saya mau ngejar cepet-cepet juga, di atasan saya juga masih muda-muda gitu kan, masih lama saya juga ngapain buru-buru gitu, mati di kantor gitu kan. Bisa jadi punya alasan pribadi gitu. Atau yang kedua ya mereka, saya nggak suka budaya perusahaan yang toksik gitu ya. Kadang ada milenial yang ekstrim banget, yang gejibanya parah banget, ada ya mereka cuek dengan ya mungkin hampir mirip antisosial lah, jadi nggak mau ngebawa terlalu bagaimana, tapi yang penting kerja, digaji tanggal 25 kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi balik lagi ke alasan si gen milenial yang bekerja gitu. Selain kalau dari kita, kalau dari pribadi definisinya jelas, targetnya jelas, waktunya jelas gitu. Terima kasih banyak Pak
Mungkin cukup itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan, dan untuk wawancaranya Cukup ya. cukup. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Oke.